dimulai, silakan dipimpin dulu doanya oleh KM. Untuk seluruhnya duduk siap gerak. Sebelum mengawali pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih KM sudah memimpin doa. Di sini ada yang apakah semuanya hadir? Tidak. Siapa yang tidak sekolah? Kasiani. Sakit. Mudah-mudahan tugas Siani kita doakan segera cepat sembuh. Amin. Mudah-mudahan pembelajaran yang akan datang Siani bisa mengikuti seperti biasanya. Amin. Nah, untuk pertemuan hari ini di sini masih melanjutkan materi sebelumnya yaitu tentang program Linier. Program linier di sini coba kemarin kan ibu sudah menjelaskan ya, tanyakan dulu. Cung di sini siapa yang ingat tentang sistem pertidaksamaan linier dua variabel? Ya, silakan Bun. X tambah BY dikali sama dengan C. AX tambah BY dikali sama dengan C. Nah, itu sistem itu mah pertidaksamaan linier dua kali. Sistem. Cung. Ya, Cindy. A1X ditambah B1Y kurang dari C1. Terus satu lagi. A2X ditambah B2Y kurang dari C2. Jadi untuk sistem pertidaksamaan linier dua variabel itu bentuknya A1X ditambah B1Y kurang dari C1, A2X ditambah B2Y kurang dari C2. Karena itu untuk bentuk umum sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Coba ini untuk grafik. Kita lihat grafik di sini. Ini menunjukkan gambar grafik itu himpunan penyelesaiannya ada 4 buah grafik mana yang termasuk sistem pertidaksamaan linier dua variabel. B dan C. Nah, kalau A dan D kenapa tidak termasuk sistem pertidaksamaan linier dua variabel? Kenapa Cung? Karena tidak memenuhi. Ada lagi kenapa? Karena memiliki satu variabel. Nah, di sini kan ada X dan Y, berarti ada dua variabel. Berarti apa? Satu garis. Karena memiliki satu garis. Nah, untuk materi selanjutnya di sini nilai optimum fungsi objek. Ya. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Untuk gambar yang pertama tentang apa? Untuk gambar yang kedua, yang ketiga, kira-kira apa yang kalian pikirkan tentang keempat gambar ini? Nah, kalau dari itu parkir, apakah bisa mencari keuntungan? Bisa. Cari pendapat. Selanjutnya, di sini tujuan pembelajarannya dalam materi ini yaitu melalui pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan melalui pada pembelajaran problem based learning dengan bantuan PowerPoint, aplikasi demonstrating kalkulator, LKPD dengan pengembangan kata-kata, baca dan literasi diharapkan. Yang pertama, peserta didik dapat membuat model matematika dari suatu masalah kontekstual pada program linier dua variabel dengan teliti dan percaya diri. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan daerah himpunan penyelesaian program linier dua variabel dari suatu masalah kontekstual berdasarkan grafik dengan tepat dan cermat. Yang ketiga, peserta didik dapat menentukan nilai optimum dari masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linier dua variabel dengan tepat dan mandiri. Dan yang keempat, peserta didik dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan daerah himpunan penyelesaian berdasarkan grafik dengan teliti dan tanggung jawab. Nah, manfaat dan kegunaan dari program
Selanjutnya di sini silakan perhatikan permasalahannya. Sini silakan dibaca, dicermati. Nanti selama 3 menit ya, 3 menit Ibu akan kira-kira apa yang jadi kesimpulan dari permasalahan. Nah, ini dari permasalahan ini kira-kira apa yang kalian bayangkan? Bukan makanannya ya yang kalian bayangkan. Sedang ini aduh makan sosis, makanan apa? Enak nih. Ya nanti kita beli ya. Nah, kira-kira ini apa yang kalian bayangkan dari permasalahan ini? Nah, dengan bagaimana caranya? Kemarin dengan apa? Sebelumnya kemarin kalian mempelajari apa tentang mencari keuntungannya yaitu melalui sistem kebijaksanaan linear 2 kali dengan apa? Menggambar grafik. Sekarang pembelajarannya Ibu kan sudah dibagi kelompok ya kalian ya, terdiri dari 4 orang. Nah, silakan kalian duduk dengan kelompoknya masing-masing. Nah, setelah ini Ibu akan membagikan LKPD ya. Nah, untuk LKPD-nya ini silakan kalian pelajari, revisi, lalu ini ini ya. Silakan berdiskusi ya. Berdiskusi. Nah ini kan muncul ya. So, ada tulisannya di sini kan ada X, Y ya. So, jadi X ditambah Y kurang dari sama dengan 70. Udah kan muncul? Ada muncul? Kalau sudah ada, enter. Yang di bawah di pojok paling bawah sebelah kanan. Enter. Yang kedua ketika samanya berapa? 5X ya? 4X. 4X. Yang mulia. Supaya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Dan perkenalkan nama saya Risa Stogi. Di sini saya bersama teman-teman saya yaitu ada Rafli, ada Jyoti dan di sini kami akan menjelaskan dari pertanyaan Nazmi. 4X itu dari mana hasilnya? Angkat tangan. Sebut nama. Bisa dicoret belakang angka 3 sama belakang angka 4 yang dicoret 3. Jadi disederhanakan. 4000X itu bisa disederhanakan, 5000 ya juga bisa disederhanakan, kurang dari sampai dengan 240 karena ada 003 yang bisa dibagi oleh berapa kalau 0-nya 3? 1000. Ya, ini adalah 4X tambah 3X sama dengan 240. Ada lagi pertanyaan? Jawabannya sampai yang angka 3 ada sama? Jawabannya? Sama. Terima kasih untuk kelompok yang pertama. Untuk kelompok selanjutnya siapa? Dari langkah 4 dan 5, langkah 4 5.
kelompoknya dari Raihan dan kelompok dari Najmi. Terima kasih. Nah, coba lihat dari LKPD-nya. Di sana kan ada langkah per langkahnya ya. Nah, dari sana silakan kalian simpulkan di sini. Langkah-langkah dalam membuat model matematika apa? Langkah-langkahnya yang pertama tadi apa? Langkah-langkah dari soal cerita diubah ke X, Y. Tadi itu cuma dengan cara apa? Yang pertama dimisal. Yang pertama apa? Mengubah apa? Soal cerita dalam bentuk yaitu dengan pemisahan. Nah, untuk langkah-langkah dalam menggambar grafik tadi, bagaimana langkah-langkah menggambar grafik? Coba cek berapa tadi? Yaitu mengubah ketidaksamaan menjadi bentuk persamaan. Ya, mengubah ketidaksamaan menjadi bentuk persamaan. Setelah mengubah persamaan, baru dijadikan apa? Garis menentukan titik koordinat itu ada variabel x, sumbu x dan sumbu y. Selanjutnya ada satu langkah lagi. Langkah-langkah menentukan pendapatan maksimum dengan menggunakan garis lidik. Tadi bagaimana? Coba cek, ada ya langkah-langkahnya di sana? Persamaan garis lidik dari fungsi objektif. Persamaan garis lidik diambil dari fungsi objektif. Yang pertama, yang kedua, menentukan garis lidik. Menentukan garis lidik. Menentukan garis lidiknya dari mana? Dari fungsi objektif. Dan nantinya bagaimana? Setelah ada garis lidiknya baru digambarkan. Selanjutnya digeser terlebih dahulu ke sebelah kanan. Nah, misalkan ini menurut tadi garis lidik contohnya dari B ya. Jadi kita mengambil garisnya dari fungsi objektif, lalu dibuat garis dari grafik nanti, terus digeser ke sebelah kanan ya. Digeser sejajar atau sama garis kurang di garis sebelumnya. Geser ke atas, maka titiknya kebetulan di titik 30,40. Nah, dari mana 30,40 itu? Dengan cara eliminasi dan substitusi. Nah, untuk pertemuan hari ini, alhamdulillah ya. Coba kesimpulannya bagaimana? Yang pertama tadi langkah-langkahnya membuat model matematika teh naon? Terus diubah ke dalam X dan Y matematika. Yang kedua untuk langkah-langkah kesamaan diubah ke dalam persamaan. Kalau mencari garis lidik itu tadi bagaimana? Nah, di sini ada soal yang harus kalian kerjakan, ya PR saja ya, PR silakan kerjakan di rumah. Nanti ibu akan share ya untuk soalnya. Nah, langkah-langkahnya dari menentukan nilai optimum fungsi objektif di sini. Yang pertama, apabila ada soal cerita seperti permasalahan yang tadi ya, di sini buatkan model matematika dari permasalahan yang disediakan. Yang kedua, membentuk sistem pertigasamaan linier yang sesuai dengan permasalahan yang tadi ya. Yang ketiga, menggambarkan kendala sebagai daerah di bidang kartesius yang memenuhi sistem pertigasamaan linier. Yang keempat, dengan menggunakan garis selidik dapat menentukan nilai optimum pada program linier. Nah, tadi menurut Nazmi ada menentukan nilai optimum itu dengan garis selidik itu seperti apa? Nah, untuk menentukan nilai optimum dengan garis selidik, yang pertama dibuat garis dari fungsi objektif. Nah, fungsi objektif lalu mencari K itu yaitu perkalian antara A dan B dari fungsi objektif. Yang kedua, buatlah garis-garis sejajar antara AX sama BY sama dengan K, yaitu dengan cara mengambil K yang berbeda atau menggeser garis AX BY sama dengan K ke kiri atau ke kanan. Kalau ke kiri berarti merupakan nilai minimum. Kalau ke kanan berarti merupakan nilai maksimum. Nah, untuk pertemuan hari ini, materi ini dicukupkan sekian dulu. Nah, untuk selanjutnya, pertemuan selanjutnya yaitu tentang masih nilai optimum fungsi objektif, namun dengan cara apa? Dengan
dengan uji titik pojok. Silakan untuk KM disiapkan dulu, kita akhiri pembelajarannya. Ya, silakan. Duduk siap gerak. Sebelum mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa di dalam hati, berdoa mulai. Berdoa selesai.